Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemilihan media model menurut Azure. Pengertian model Azure ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran efektif dan efisien. Model tersebut lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model desain sistem pembelajaran Azure adalah: yang pertama, analisa learner atau menganalisis peserta didik. Yang kedua, state objectives atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, select method media material atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, utilise media dan material atau pemanfaatan media dan bahan ajar. Yang kelima, require learner participation atau mengembangkan peran peserta didik. Yang keenam, evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan model Azure. Manfaat yang pertama, sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Yang kedua, sederhana maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Yang ketiga, komponen KBM lengkap. Yang keempat, peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Keterbatasannya adalah: yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya tambahan tugas dari seorang pengajar. Yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan KBM. Selanjutnya adalah komponen model Azure. Pertama adalah analisis karakteristik peserta didik. Pertama, dalam mendesain media dan teknologi pembelajaran adalah menganalisis karakteristik peserta didik untuk dihubungkan dengan kompetensi dan keterampilannya. Ada beberapa bagian penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik umum yang mencakup deskripsi kelas secara keseluruhan termasuk umur, tingkat, gender, geografis, agama, dan ras. Kedua, pengetahuan atau kompetensi. Yang ketiga adalah gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Langkah kedua adalah model Azure adalah menyatakan standar tujuan pembelajaran. Standar yang dimaksud adalah kemampuan baru yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran yang dimiliki peserta didik untuk melakukan tujuan pembelajaran yang mencakup tujuan yang ditingkat dari kurikulum dan standar kompetensi. Dasar pertama, merujuk pada persyaratan yang jelas tentang apa yang seharusnya ingin diketahui dan mampu dilakukan oleh peserta didik. Kedua, merujuk pada penilaian yang tepat terhadap belajar. Yang ketiga, merujuk pada ekspektasi belajar peserta didik atau akan mudah dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam melakukan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber. Memilih strategi di sini termasuk strategi pembelajaran konvensional yang berbasis pada guru maupun strategi pembelajaran aktif yang berbasis pada peserta didik. Memilih sumber merujuk pada pemilihan teknologi, media, dan materi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk memudahkan memilih materi yang tersedia, guru atau dosen
dapat bertemu dengan ahli atau praktisi media dan teknologi dan mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran, strategi, dan formal media yang diinginkan. Selain itu, dapat pula melibatkan guru senior atau yang mahir dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Keempat, manfaat sumber. Bagian ini mencakup langkah untuk menentukan peranan struktur pendidikan atau pengembang sebagai guru untuk memanfaatkan media teknologi bahan ajar untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama ada preview tujuan meninjau media teknologi dan bahan ajar. Kedua, prepare menyediakan media teknologi dan bahan ajar yang mencakup, yang berarti praktek menggunakan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya, prepare dalam mempersiapkan peserta didik, bagaimana melibatkan peserta didik dalam sepenuhnya pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melibatkan partisipasi peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi dan revisi. Setelah melaksanakan pembelajaran, sangat penting melakukan evaluasi untuk mengetahui dampak dan pelaksanaan pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan model Azure, yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis peserta didik, rumusan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses pembelajaran, dan penilaian belajar. Kedua, sering diadakan remedial. Yang ketiga, diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan peserta didik menjadi belajar mandiri dan belajar tim. Adapun kelemahan dari model Azure, pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Kedua, walau komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Ketiga, model ini mengedepankan penyampaian materi dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, model ini mengedepankan penyampaian materi. Dan yang keempat, aspek lain yang berdampak terhadap proses belajar tidak dideteksi. Kelima, model ini digunakan untuk memandu seseorang pendidik bagaimana mengelola dan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik.